Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Anggini Wahyuningsih, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Kimia, Rombel Kimia 19B dengan NIM 4311419022. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai equilibria in electrochemical cells atau kesetimbangan dalam elektrokimia. Ada beberapa subbab yang akan saya sampaikan, yaitu pertama pengenalan dan definisi, kemudian diagram sel, energi Gibbs dan potensial sel, dan persamaan Nernst. Yang pertama yaitu pengenalan dan definisi sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang dapat menghasilkan kerja listrik di sekitarnya. Misalnya, sel kering komersial yang berupa silinder tertutup dengan dua terminal penghubung kuningan yang menonjol. Salah satu terminalnya dicap dengan tanda positif dan yang lainnya dicap dengan tanda minus. Jika kedua terminal tersebut dihubungkan ke motor kecil, elektron mengalir melalui motor tersebut dari terminal negatif ke terminal positif. Kerja akan dihasilkan di sekeliling atau lingkungannya, dan reaksi kimia, reaksi sel akan terjadi di dalam sel, sehingga diperoleh persamaan WL kurang dari sama dengan negatif delta G, atau kerja yang dihasilkan kurang dari sama dengan penurunan energi bebas Gibbs. Pada sel elektrokimia juga dikenal istilah potensial listrik. Potensial listrik suatu titik dalam ruang didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membawa muatan positif satuan dari tak hingga, di mana potensial listriknya 0 ke titik yang bersangkutan. Jadi, jika V adalah potensial listrik di titik tersebut dan W yang diperlukan untuk membawa Q atau muatan dari tak hingga ke titik itu, maka didapatkan persamaan V sama dengan W per Q, dengan W adalah usaha atau kerja, per Q yaitu muatan. Potensial listrik berkaitan dengan usaha untuk memindahkan elektron dari titik 1 ke titik 2. Sehingga untuk mengetahui usaha pada titik 2 atau W2 dapat menggunakan persamaan W1 plus W12 sama dengan W2. Usaha yang dilakukan pada titik 1 plus usaha yang dilakukan pada saat pemindahan titik 1 ke titik 2 sama dengan usaha pada titik 2. Adanya perpindahan dari titik 1 ke titik 2 tadi menyebabkan nilai potensial listrik yang berbeda antara titik 1 dengan titik 2, sehingga didapatkan persamaan V2 min V1 sama dengan W12 per Q. Kemudian persamaan tersebut disubstitusikan dengan persamaan energi Gibbs, sehingga diperoleh persamaan W12 sama dengan min perubahan WL sama dengan E kali perubahan Q, atau W12 sama dengan min perubahan kerja yang dihasilkan sama dengan E kali perubahan muatan. Yang kedua adalah diagram sel. Diagram sel adalah diagram yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari zat elektroaktif, serta spesies lain yang mungkin terlibat dalam reaksi elektroda. Elektroda logam atau pengumpul logam inert ditempatkan di ujung diagram. Zat atau gas yang tidak larut ditempatkan pada posisi interior yang berdekatan dengan logam, dan spesies yang dapat larut ditempatkan di dekat bagian tengah diagram. Dalam diagram lengkap, keadaan agregasi semua zat dijelaskan dan konsentrasi atau aktivitas bahan terlarut diberikan. Dalam diagram yang singkat, beberapa atau semua informasi ini dapat dihilangkan jika tidak diperlukan dan jika tidak ada kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Berikut merupakan contoh penulisan diagram sel. Dari contoh tersebut ditemukan simbol garis vertikal padat, garis vertikal putus-putus tunggal, garis vertikal putus-putus double atau ganda, dan juga tanda koma. Simbol-simbol tersebut memiliki arti yang berbeda. Untuk garis vertikal padat memiliki arti batas fase, garis vertikal putus-putus tunggal berarti persimpangan antara dua fase cair yang bercampur. Untuk garis vertikal putus-putus ganda memiliki arti persimpangan antara dua fase cair yang bercampur di mana potensi persimpangan telah dihilangkan. Sedangkan untuk tanda koma digunakan untuk memisahkan spesies terlarut yang berbeda dalam fase yang sama. Subbab yang selanjutnya yaitu energi Gibbs dan potensial sel.
Dari persamaan NF-EREF sama dengan negatif delta G, dapat dilihat bahwa GGL sel sebanding dengan penurunan energi Gibbs dari reaksi sel per elektron yang ditransfer. Oleh karena itu, GGL sel merupakan properti intensif dari sistem. Untuk menghindari notasi yang rumit, dilakukan penekanan subskrip ref pada potensial sel. Hal ini dilakukan dengan pemahaman bahwa persamaan termodinamika hanya berlaku untuk potensial sel yang dapat dibalik, yaitu GGL sel. Spontanitas suatu reaksi dapat dilihat dari potensial sel yang sesuai. Seperti yang dapat dilihat di tabel, jika delta G negatif dan E positif, akan terjadi reaksi secara spontan. Jika delta G positif dan E negatif, akan terjadi reaksi secara non-spontan, dan jika delta G dan E sama dengan 0, berarti reaksi terjadi pada kesetimbangan. Yang terakhir yaitu persamaan Nernst. Dalam elektrokimia, persamaan Nernst merupakan suatu persamaan yang menghubungkan potensial reduksi dan suatu reaksi elektrokimia dengan potensial elektroda standar, suhu dan aktivitas yang terkadang didekati oleh konsentrasi dari spesies kimia yang mengalami reduksi dan oksidasi. Persamaan Nernst ini merupakan persamaan yang paling penting di bidang elektrokimia. Selanjutnya adalah merumuskan persamaan Nernst. Untuk setiap reaksi kimia, reaksi energi Gibbs dituliskan dengan delta G sama dengan delta G0 plus RT ln G, di mana G adalah hasil bagi aktivitas yang tepat. Kemudian persamaan tersebut digabung dengan persamaan energi Gibbs sebelumnya menjadi min NFE sama dengan delta G0 plus RT ln G. Kemudian menggunakan persamaan potensi standar sel, yaitu min NFE sama dengan delta G0. Persamaan tersebut dibagi dengan min NF dan didapatkan persamaan E sama dengan E0 min RT per NF ln G. Kemudian ln dalam persamaan tersebut dikonversikan menjadi logaritma sehingga didapatkan persamaan E sama dengan E0 min 2,303 RT per NF log 10 G. Angka 2,303 tersebut merupakan hasil dari pengkonversian ln ke logaritma. Kemudian nilai R atau konstanta gas universal, T atau suhu, dan F yaitu konstanta Faraday disubstitusikan ke dalam persamaan dengan T atau suhu sama dengan 25 derajat Celcius atau 298,15 Kelvin. Dari substitusi tersebut didapatkan persamaan E sama dengan E0 min 0,05916 volt per N log 10 G pada 25 derajat Celcius. Ketiga persamaan tersebut disebut dengan persamaan Nernst untuk sel. Persamaan Nernst menghubungkan potensial sel dengan nilai standar E0 dan aktivitas spesies yang mengambil bagian dalam reaksi sel. Dengan mengetahui nilai E0 dan aktivitasnya, kita dapat menghitung potensial sel. Sekian materi tentang kesetimbangan dalam sel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.